Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, kita ketemu lagi. Kita lanjutkan materi kemarin sudah membahas link list, kita sampai membahas tentang memasukkan data di head, ya link list masukkan data di head. Jadi yang kemarin masukkan data di head itu artinya adalah Anda memasukkan data di lokasi yang ditunjuk oleh head. Jadi misalnya seperti ini 33, begitu Anda masukkan lagi yang ditunjuk head berubah menjadi 10 karena dimasukkan angka 10. Jadi kalau Anda masukkan lagi angka misalnya angka 5, maka nanti head-nya menunjuk angka 5 terus menunjuk angka 10 terus menunjuk angka 33. Nah, sekarang bagaimana cara menampilkan data yang ada sudah kita masukkan ke link list? Nah, kita di sini menampilkan datanya di link list itu kita harus menampilkan data per lokasi dari node-node tersebut, ya. Kemarin sambil saya di sini agak kembali sedikit ya, bahwa dalam kita mendefinisikan node-nodenya kita menggunakan struct ya. Struct dengan ada 3 variable pointer yang kita definisikan, yaitu head, tail, dan current. Head untuk menunjuk bagian kepala, tail menunjuk bagian ekor, dan current menunjuk lokasi tertentu. Oke, kita kembali di sini. Nah, di sini untuk kita menampilkan data pertama adalah variable current adalah diposisikan sama dengan lokasi head-nya. Ya, jadi maksudnya seperti ini. Nah, head-nya kan menunjuk angka 10. Nah, current ini kita arahkan menunjuk angka 10. Ya, current-nya menunjuk angka 10. Nah, dengan perintah adalah current sama dengan head. Kemudian, nah ini tampilan saja teks tulisannya head. Nah, di sini untuk kita nanti menelusuri lokasi link list-nya, kita gunakan looping while. Ya, looping while. Ya, selama dia tidak menunjuk 0, maka dia akan melakukan looping terus-menerus. Ya. Artinya kalau dia udah posisi tail itu berarti dia udah terakhir. Nah, setelah tail itu apa? 0. Nah, artinya kalau sudah 0, sudah di 0, artinya sudah sampai lokasi tail, maka data itu sudah habis. Ya. Jadi selama data itu masih ada, maka dia akan di looping terus. Nah, jadi di sini selama current-nya adalah tidak sama dengan 0, maka berarti looping dilakukan diulang terus. Ya, artinya data itu masih ada. Nah, untuk kita bisa menggeser datanya, kan pertama dia current menuju ke lokasi head. Ya, current menuju ke lokasi head. Maka di sini kita tampilkan ini dengan mengenal identifier-nya %d karena bertipe integer, ya, ini untuk menampilkannya. Nah, kemudian current data. Nah, artinya current data ini ditampilkan. Ya, current menuju ke lokasi data, ya. Data ini kalau kita kembalikan kan di node ini ada data sama node berikut. Nah, node berikut itu penghubung ke node yang berikutnya, data itu lokasi datanya. Nah, lokasi datanya itu nanti ditampilkan. Lokasi datanya ditampilkan ya dengan menuju current data. Kemudian geser kita lokasi node berikutnya. Nah, untuk menggeser ke node berikutnya, kita tulis current sama dengan current berikut. Berarti dia geser ke lokasi berikutnya. Nah, selama lokasi berikutnya itu belum 0, maka dia akan di looping lagi. Ya. Nah, jadi kalau saya ambil contoh seperti di sini, misalnya sudah di inputnya seperti ini, head 10, 33, nah terus ini 0. Ya. Artinya tail itu di sini, berarti ini setelah ini 0. Nah, dia current menuju ke lokasi 10. Nah, angka 10 ditampilkan. Kemudian si current digeser menuju 33. Nah, kemudian angka 33 ditampilkan. Nah, berapa 0 kan? Nah, kemudian current digeser lagi. Nah, dia 0. Nah, berarti sudah 0. Artinya kan ini posisinya jadi false. Karena di sini true adalah current tidak sama dengan 0. Ya. Nah, itu berarti kalau dia sama dengan 0 maka dia akan berhenti. Tapi selama belum 0 dia akan menampilkan. Ya, jadi di sini ada penjelasan, jika current tidak berisi 0, artinya link list jadi head berisi data. Dengan print data, tampilkan dan memanggil variabel current data. Kan berikut menggeser pointer agar menuju ke data berikutnya di link list dan berhenti jika data berisi 0. Oke, nah sekarang berikutnya kita bahas function menambah data di tail ya atau di ekor. Jadi kalau ini nambahnya di head, ya seperti ini nambahnya di head. Nah, kita nambahnya di tail. Nah, di sini di tail, ya di sini kita buat suatu subprogram void push tail. Ya, ini data tail, berarti ini datanya nanti diinput ke tail. Nah, ini sama seperti yang sudah kita jelaskan di video sebelumnya. Kita definisikan suatu memori. Kita pesan satu memori dengan perintah malloc, ya. Dan memori tersebut
berukuran sesuai dengan node struts ya. Makanya strut node asterik, malloc, zest of strut node. Jadi kita pesan ruang memori dengan ukuran sebesar yang digunakan oleh struts nodes. Kemudian data yang baru, nah ini kan data baru, data tile, kita gunakan dulu current. Ya, ini current ini kan tadi lokasi memorinya ya. Nah, artinya di sini ada dua data sama berikut. Nah, di data diisi data tile. Oke, berarti sudah diisi data tile, kemudian mau kita masukkan. Nah, kan bisa saja terjadi bahwa link listnya itu belum ada. Kalau link listnya belum ada, berarti head-nya sama dengan 0. Kalau head-nya sama dengan 0, berarti yang ditunjuk oleh head dan ditunjuk oleh tile adalah sama dengan current. Ya. Nah, ini kalau belum ada. Tapi kalau datanya sudah ada maksudnya seperti ini. Nah, ini kan berarti datanya sudah ada ini, head 1033. Berarti di sini kita masukkan ke tile berikut. Nah, tile berikutnya kan tadinya 0, ya, tadinya 0. Nah, ini kan ini tile ya. Terus berikut 0. Nah, yang berikut 0 ini yang tadinya 0 sekarang menunjuk current. Ya, current, menunjuk current. Ya. Kemudian ya, sudah menunjuk current. Nah, berarti tile sekarang digeser menunjuk yang lokasi current. Ya, kemudian tile berikutnya adalah 0. Ya, nah ini post tile ya. Nah, jadi fungsi ini untuk mendapatkan detail diilustrasikan head 330. Bila ada penambahan data misalnya 10, nah nambahnya bukan 10 bukan di sini, tapi di filenya. Jadi head 3310 0. Ya, nah ini penjelasan dari script ini ya. Nanti Anda bisa baca ya. Jadi perintah awal serupa dengan mengisi data di head, perbedaan di tile berikut current, tile berikut 0 ya. Dalam kondisi awal menunjuk 0, di set menunjuk current, data baru, kemudian isi pointer tile diganti current, tile sama dengan current. Kemudian di set kembali pointer berikutnya menunjuk 0 lagi. Ya, nah ini contoh script lengkap ya, script lengkap yang nambah di head dan nambah di tile. Nah, jadi nanti perintahnya seperti ini. Ini itu ya struts-nya, terus ini apa namanya subprogramnya ya kita definisikan sebagai prototipenya. Ada push head, push tile. Nah, ini ada push middle belum kita bahas ya. Nanti ada void view data ya. Nah, kemudian di sini ini head. Nah, berarti push head angka 5. Berarti nambahnya di head. Terus tampilkan. Tambah angka 7. Nah, berarti headnya sekarang angka 7, terus kemudian nunjuk angka 5. Ya. Jadi pertama tadi headnya nunjuk ke 5, karena nambah di head, maka sekarang headnya nunjuk angka 7. Dari 7 nunjuk ke 5. Dari 5 0. View data. Kemudian di tile 9. Nah, tadi kalau 9 berarti apa? Berarti di datanya adalah apa? Tadi di bagian tile yang mana? Yang bagian angka 5 ya. Nah, berarti 9 ini ditunjuk oleh angka 5. Berarti 7, 5, 9. Karena dia nambahnya di tile. Jadi pas menampilkan data, dia angkanya 7, 5, 9. Kemudian 10. Nah, ini berarti juga di tile. Berarti 7, 5, 9, 10. Nah, view data. Nah, ini push tile, ini push head, ini view data. Oke, ya kita lanjutkan ke video berikutnya.